Mas Eno, kalau dari Pramrano sendiri seperti apa? Ya, idealnya kan memang pada saat bicara dukungan dalam pemilu, itu yang unsur pengikatnya adalah gagasan. Dan kita sudah menyampaikan bahkan secara teknis ya, gagasan-gagasan dari gubernur sebelumnya yang kita anggap baik, pasti kita lanjutkan. Contohnya dari Pak Anies, kita punya JIS. JIS itu apapun ceritanya sekarang kita punya itu, maka kita banggakan. Nah, bagaimana sekarang akses menuju ke sana bisa tidak menimbulkan kemacetan, infrastrukturnya bisa diidealkan. Lalu dari Pak Ahok misalnya, ini ada satu program yang menunjukkan keberpihakan kepada padat karya untuk masyarakat Jakarta. Misalnya dalam konteks memberdayakan pasukan bersih-bersih untuk bisa memastikan Jakarta agar semakin ramah untuk semua, dapat kemudian menyediakan lapangan kerja yang bisa dijangkau oleh banyak orang dan menjaga kebersihan Jakarta. Termasuk kemudian misalnya dari Pak Sutioso ada gagasan legacy tentang Transjakarta. Maka isu transportasi publik ini juga akan diorientasikan pada bagaimana cara mengurai kemacetan dengan menggunakan perspektif Transjakarta itu. Lalu muncul juga ide-ide otentik dari Mas Pram dan Bang Rano yang berangkat dari persoalan sehari-hari. Misalnya di setiap RT RW harus ada CCTV-nya. Kemudian bagaimana sekolah itu dapat dijangkau oleh semua, termasuk sekolah swasta, dilakukan MOU, terobosan-terobosan untuk menggratiskan sekolah swasta. Lalu bagaimana sekiranya balai-balai rakyat dihidupkan, kebudayaan Betawi, kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia yang Jakarta menjadi etalase melting pot-nya, itu bisa dieksplorasi lebih jauh pada saat Mas Pram dan Bang Rano memimpin. Nah, ini ide-ide program yang saya rasa sangat realistis. Selain karena ini berkaca dari gubernur-gubernur sebelumnya yang sudah berhasil menerapkan program-program ini, tetapi juga ini berangkat dari persoalan yang disampaikan oleh warga masyarakat pada saat bertemu dengan Mas Pram dan Bang Rano. Sudah banyak sekali titik yang dikunjungi oleh Mas Pram dan Bang Rano. Kami bersyukur sejauh ini tidak ada penolakan, tidak ada resistensi, semua menerima dengan baik. Bahkan bukan hanya relawan, tetapi juga berbagai kelompok ormas, organisasi sosial politik, itu juga sudah bertemu dan menyatakan dukungan kepada Mas Pram dan Bang Rano. Buat kami ini energi yang luar biasa, karena memang Jakarta harus dibangun secara keberlanjutan, dibangun dengan visi kota dunia yang metropolitan. Dan ini yang menjadi komitmen kami. Jadi memang ikatannya adalah gagasan, Mbak. Bukan hanya soal primordial, bukan hanya soal identitas, bukan hanya soal apakah dia dulu memilih A atau B, tetapi masalahnya adalah kesamaan gagasan. Itu adalah alat ikatnya. Oke, begitu Mbak Agita. Oke, kesamaan gagasan. Bu Siti, ketika dari RK Suswono dan juga Pramrano ini berusaha mensinergikan dengan program-program gubernur selanjutnya. Dari Darmakun apakah memang masih terus antitesa dari program-program ini? Tidak antitesa. Kalau menurut masyarakat itu memang baik untuk masyarakat. Jadi ada suatu parameter. Apapun program yang tidak merugikan rakyat dan menguntungkan kemaslahatan masyarakat itu akan mengarah ke sana yang namanya independen. Jadi belum tentu harus diteruskan semua, belum tentu harus kita tolak semua. Tapi yang jelas masyarakat menjadi tuannya. Jadi bukan partai yang menjadi tuannya, bukan partai politik, bukan menjadi tuannya. Tapi rakyat. Rakyat bisa langsung kepada Darmakun ini kalau beliau jadi gubernur. Jadi betul-betul untuk kerja untuk rakyat. Dan tentang anak Abah maupun anak Ahok, itu saya yakin bahwa kalau anak Abah itu saya kenal betul dan akrab betul dengan mereka. Itu memang sebetulnya bukan satu kelompok. Kalau survei yang mengatakan itu satu kelompok dan disimulasikan kalau kesini menang itu belum tentu benar, Mas. Karena itu tidak suatu yang padat gitu ya. Itu di situ encer. Ada encer dan kami sudah berhubungan dengan banyak emak-emak ya dan saya memang sudah akrab. Jadi sudah ada komunikasi juga dengan relawan anak Abah ya. Dengan anak Abah kan ternyata mereka banyak sekali golongan-golongan yang tidak padat begitu. Oke. Ya, dan ingat bahwa partai-partai itu kan misalnya partai kader, tapi ke bawahnya itu cair. Oke. Nah itu kita mengharapkan bahwa masyarakat itu sadar kalau mereka ingin berubah nasibnya, sadar
Dan apakah akan seperti kemarin-kemarin terus, ataukah Anda mempunyai alternatif baru, alternatif yang baru, sangat baru. Kita mengusung perubahan tentu saja. Nah ini masyarakat silahkan memakai kendaraan kami. Ya. Jadi kita sama-sama berjuang dengan masyarakat. Bukan masyarakat saya bikinkan ini, bikinkan itu. Ayo masyarakat mau bikin apa. Oke. Nah, gitu. Nanti usai jeda kita masih akan melanjutkan dialog kita. Namun terima kasih sebelumnya Mas Aryo Seno yang sudah bergabung di Dialog Apa Kabar Indonesia Malam. Nanti usai jeda saya akan juga tanyakan langsung ke Mas Agung. Jika betul dukungan dari Anies dan juga Ahok ini begitu signifikan, apakah nanti kedua tokoh ini akan segera menentukan sikap? Dan sepertinya ke arah mana, Mas? Nanti bisa dijawab usai jeda pemirsa. Kami akan kembali usai jeda. Sebelumnya pemirsa, informasi untuk Anda, inilah dukungan relawan di Pilgub Jakarta, khususnya untuk dato dari Pramono Anung dan Rano Karno. Ini adalah Gerakan Pramono Rano atau JPRO. Nah ini merupakan relawan-relawan yang secara eksplisit ya langsung mendukung Pramono Anung dan juga Rano Karno. Selanjutnya juga ada barisan pendukung dari Ridwan Kamil dan juga Suswono. Ini ada barisan relawan RK Suswono untuk Jakarta. Ada juga relawan Bang Emil teman kita. Dan masih banyak relawan-relawan lainnya juga yang kita ketahui hingga saat ini masih terus aktif ya. Masih terus aktif memberikan suaranya mendukung para paslon-paslon di Pilkada Jakarta. Dan tentunya juga relawan dari Dharmakun yang tentunya memberikan dukungan untuk para jagoannya masing-masing. Tapi saya akan kembali tanyakan ke Mas Agung, ketika Anies dan juga Ahok efek ini masih sangat berpengaruh. Kemana suara mereka ini nanti akan berlabuh? Akankah Anies dan Ahok ini menentukan sikap dan kemana kira-kira ini nanti, Mas? Iya, kalau untuk Ahok efek sudah jelas sebenarnya kemana mengalir. Karena kita lihat beberapa kali Pak Ahok mendampingi pasangan Pramono Rano untuk berinteraksi dengan KPUD, dengan masyarakat dan seterusnya. Jadi kemungkinan besar Ahok efek ini mengalir ke Pramrano. Tapi pertanyaan mendasarnya kemana Anies efek mengalir? Karena kalau dilihat karakter Anies secara personal kan biasanya dia memilih untuk di tengah, abu-abu, dan kadang ya mengambang seperti itu untuk memainkan peran sebagai penyeimbang. Tapi dalam konteks hari ini saya melihat ada kemungkinan Anies itu bersikap. Kenapa? Karena dalam tanda petik kemarin waktu dia mau maju dirugikan sehingga akhirnya tidak bisa berkompetisi di Pilkada Jakarta. Dan sedikit banyak kedekatan beliau memang lebih banyak terrepresentasi di pasangan Pramrano secara politis. Walaupun secara ideologis basis masa Anies, anak Abah itu banyak teriris dengan pemilih Islam perkotaan yang itu notabene ada di sisi RK Suswono. Nah saya kira tarik-menarik itu yang akan kita lihat apakah memang ketika Anies mengendorse sebagaimana temuan eksperimen LSI itu bisa mengalir tunggal ke salah satu paslon atau ini tersebar secara acak merata seperti itu. Tapi yang jelas saya menanti apakah Anies memang berani mengeluarkan fatwanya, titahnya, endorse-nya kepada salah satu paslon di Jakarta nanti. Oke.